maaf sebelumnya saya mengganggu waktu panjenengan. Bu Sofi, ini sehubungan dengan tugas dari pendidikan calon guru penggerak saya. Itu saya harus melaksanakan aksi nyata model 3 tentang pengelolaan kegiatan yang berdampak positif pada murid. Program saya, Bu Sofi, yang akan laksanakan itu adalah English Day, Bu Sofi, English Day. Nah, English Day sendiri itu adalah ini, Bu Sofi. Nah, English Day itu merupakan kegiatan dasar yang melatih dan membiasakan seluruh warga sekolah untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris, yang mana nanti siswa diajak untuk belajar berbicara menggunakan bahasa Inggris mulai dari yang sederhana hingga nanti sampai kompleks apabila anak-anak sudah menguasainya. Terus latar belakangnya, latar belakang dari kegiatan English Day ini, karena ini kan sudah abad 21, Bu Sofi, sudah zaman globalisasi juga. Itu pembelajaran itu harus berpusat pada siswa, Bu Sofi, yang mana yang dimaksud dengan berpusat pada siswa atau murid ini, itu kita belajar itu maksud saya memberikan pembelajaran pada murid itu sesuai kebutuhan murid, yang mana untuk saat ini sesuai kodrat alamnya itu anak-anak itu harus dituntut bisa berbahasa Inggris, Bu Sofi. Karena apa? Karena instruksi-instruksi pada peralatan baik itu mainan maupun peralatan-peralatan rumah tangga, kemudian aplikasi-aplikasi seperti itu, instruksinya sudah menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu nanti kalau anak-anak tidak menguasai bahasa Inggris, anak-anak tidak akan mengerti pesan apa yang ingin disampaikan oleh instruksi-instruksi tersebut. Seperti itu. Jadi anak-anak itu harus begini, bukan anak-anak saja isi, Bu Sofi, termasuk warga sekolahnya itu harus mempunyai inovasi dan kreasi dalam pembelajaran. Itu penguasaan bahasa Inggris ini harus lebih dioptimalkan, seperti itu. Kemudian untuk tujuannya, Bu Sofi, jadi tujuan dari kegiatan English Day ini nanti itu yang pertama meningkatkan motivasi dan daya saing siswa, yang kedua meningkatkan mutu pembelajaran bahasa Inggris, yang ketiga meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris baik siswa, guru maupun karyawan, kemudian yang keempat meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di SD Negeri 2 Londo sehubungan dengan visi kita, yaitu mencerdaskan siswa secara akademik maupun non-akademik. Untuk kegiatannya nanti, penerapannya itu nanti bisa melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler, Bu Sofi. Seperti itu. Kemudian untuk apa saja yang dilakukan dalam kegiatan English Day itu nanti banyak sekali kegiatannya, Bu Sofi. Jadi nanti banyak inovasi-inovasi pembelajaran atau teknik-teknik yang digunakan dalam penerapan atau pelaksanaan dari English Day ini. Yang pertama ada 5 word. 5 word ini atau 5 kata dalam bahasa Indonesia. Itu anak-anak ataupun Bapak Ibu guru nanti sehari itu diwajibkan bisa memorize atau menghafal 5 kosakata dalam bahasa Inggris. Misalkan ada table, chair, flag, picture, word, gitu. Nanti untuk hari berikutnya misalkan ada clock, kemudian ada pole, kemudian ada roof, ada wood, windows, door, like that. Seperti itu maksud saya. Kemudian kalau sehari dapat 5 kata, bisa dibayangkan nanti kalau seminggu berapa kosakata, berapa satu bulan berapa, kemudian 1 tahunnya sudah insya Allah banyak perbendaharaan kata.
Ini kita utamakan untuk Pivot ini karena dalam speaking atau bahasa Inggris itu yang utama anak-anak harus punya perbendaharaan kata yang banyak dulu, seperti itu. Selanjutnya adalah English song, kegiatan yang lain untuk pembiasaan dalam English ini adalah English song. English song ini adalah lagu-lagu dalam bahasa Inggris seperti itu. Yang mana dalam hal ini nanti Bapak Ibu guru dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam pembelajarannya, yang mana mereka harus menguasai beberapa lagu dalam bahasa Inggris. Tidak harus yang lagu-lagu yang kompleks, yang modern, nggak apa-apa, besoknya mungkin lagu-lagu yang sederhana dulu, misalkan kayak One and One, I Love My Mother, atau Tomorrow, I Love You Tomorrow, seperti itu, atau Mother, How Are You Today, kayak gitu. Semua bisa dipelajari, insya Allah saya yakin English ini nanti bisa berjalan, jalan dengan lancar. Kemudian using English ini adalah berbicara menggunakan bahasa Inggris, atau dalam bahasa Inggris kita kenal dengan istilah speaking. Speaking ini nanti dilaksanakan mungkin seminggu sekali atau sesuai jadwal nanti karena semua nanti akan kita jadwal kegiatannya itu. Kemudian nanti dalam kegiatan ini nanti juga kita bentuk komunitas praktisinya, juga termasuk ketua pelaksananya siapa, penanggung jawabnya siapa, kemudian sebagai subjeknya siapa, seperti itu. Untuk using English itu anak-anak menggunakan bahasa Inggris dalam percakapannya. Misalkan, Children, how are you today? Dan anak-anak menjawab, I'm fine, thank you. Misalkan lagi, Children, how are you? What are you doing? Kayak gitu misalkan. Atau Children, how many paper here? Ada berapa kertas di sini? Kayak gitu. Jadi, insya Allah dengan Pivot tadi, apabila lancar nanti using English-nya juga lancar seperti itu, karena ada pengaruhnya, jadi ada keterkaitan. Kemudian yang berikutnya Bu Sofi adalah English Corner. English Corner ini juga pembiasaan seperti speaking English tadi, using English, cuman pelaksanaannya bisa dilaksanakan di mana-mana senyampang anak itu merasa nyaman dalam pembelajaran. Misalkan untuk English Corner ini bisa dilaksanakan di perpustakaan, kemudian di pojok-pojok kelas, atau di halaman, atau di UKS, di kantin, di halaman sudut-sudut tertentu yang anak itu merasa nyaman seperti itu. Intinya anak harus nyaman dulu, kemudian nanti kita masukkan pembelajarannya sedikit demi sedikit. Kemudian ada juga English Police. English Police ini tugasnya mengawasi bahwa anak-anak itu harus melaksanakan kegiatan English Day itu dengan intent, dengan konsekuen seperti itu. Artinya kalau misalkan dalam penjadwalan itu adalah jadwalnya using English atau speaking, yang mana anak harus bercakap dengan menggunakan bahasa Inggris, terus ada anak-anak yang tidak menggunakan bahasa Inggris, maka mungkin sebagai seorang English Police-nya itu mengingatkan, ayo kamu tidak menggunakan bahasa Inggris, harus menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Atau mungkin dengan punishment ringan, misalkan karena tidak menggunakan bahasa Inggris disuruh nyanyi atau disuruh menghafalkan beberapa kosakata seperti itu. Itu semua tergantung inovasi dari guru-gurunya nanti Bu Sofi. Jadi berkaitan dengan using lagi. Iya, using English-nya ya. Seperti itu Bu untuk program saya tentang English Day. Dalam tahapan baca untuk minggu ini nanti saya hanya melaksanakan 2 kegiatan, yaitu buat pertanyaan utama dan ambil pelajarannya Bu Sofi. Yang mana dalam buat pertanyaan utama ini nanti kita menjawab pertanyaan bagaimana cara meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris siswa atau guru dan karyawan melalui program English Day ini di SDN 2 Setelah itu nanti waktu saya untuk melakukan sosialisasi, observasi itu 1 minggu Bu Sofi. Saya mohon izin untuk diberikan tempat bagi saya untuk memberikan sosialisasi tersebut. Yang kedua adalah ambil pelajaran. Ambil pelajaran ini nanti kita harus bisa menjawab pertanyaan apa saja yang faktor apa saja yang mendukung terwujudnya peningkatan kemampuan bahasa Inggris. Jadi faktor-faktor apa saja. Nah, seperti itu. Untuk waktunya juga 1 minggu Bu Sofi. Ini nanti tindakan yang saya lakukan adalah berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk membahas faktor-faktor yang mendukung terwujudnya peningkatan kemampuan berbahasa Inggris siswa, guru, dan karyawan. Seperti itu Bu Sofi. Jadi program saya adalah English Day dengan tujuan tadi intinya untuk meningkatkan kemampuan
berbahasa Inggris pada sekolah SD Bangundur. Kira-kira diberi izin apa tidak, Bu? Ini kebaikan SD juga, Bu, ya. Terima kasih Bu Sofi. Untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kata-kata masukan dari Bu Sofi. Monggo saya persilakan. Semoga nanti dalam pelaksanaan Inggris ini, program ini dapat berjalan lancar, Amin. 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 Dapat memberikan manfaat yang besar. Ya, terima kasih Bu Sofi. Saya mohon doanya semoga program saya nanti berjalan dengan lancar. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Waktunya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini langsung saja saya sampaikan bahwa saya itu kan mempunyai tugas atau permintaan bahwa saya harus melaksanakan aksi nyata sehubungan dengan program pendidikan guru penggerak saya. Untuk aksi nyata saya nanti adalah saya ingin mengadakan program yang namanya program English Day, Bapak Ibu. Program English Day ini nanti akan saya terapkan di SDN 2 Lundo tercinta ini. Nah, program English Day itu seperti apa? Nah, itu seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ya. Jadi program English Day ini adalah kegiatan dasar yang melatih dan membiasakan seluruh warga sekolah untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris, Bapak Ibu. Nah, nanti siswa diajak untuk kembali belajar berbicara sebagaimana saat mereka belajar berkomunikasi sejak kecil. Dan tahapnya nanti mulai dari yang paling sederhana. Kenapa kok harus seperti waktu berkomunikasi sejak kecil? Karena kita sudah selama kurikulum 2013 itu kan kita tidak belajar bahasa Inggris. Jadi anak-anak itu seperti mulai dari nol lagi. Seperti itu, Bapak Ibu. Terus untuk latar belakangnya yaitu ini kan sudah abad 21 ya Bapak Ibu ya. Yang mana pembelajaran pada abad 21 ini kita pembelajarannya berpusat pada murid. Jadi kita benar-benar dituntut untuk menghamba pada murid. Apa kebutuhan murid itu harus kita penuhi. Salah satunya kalau sekarang itu sudah zamannya globalisasi, kebutuhan murid itu adalah harus bisa memahami ataupun berbicara dengan bahasa Inggris, Bapak Ibu. Karena apa? Karena instruksi pada misalkan kayak jajan, kayak alat-alat peralatan itu kan instruksinya sudah menggunakan bahasa Inggris. Nah itu kalau anak-anak tidak menguasai bahasa Inggris itu tidak bisa memahami dari instruksi tersebut. Nah itu nanti ke depannya kalau anak-anak tetap tidak bisa, itu anak-anak nanti masa depannya suram Bapak Ibu, dibilas oleh zaman. Seperti itu. Harapannya nanti dengan pembelajaran bahasa Inggris ini nanti Bapak Ibu, pembiasaan dengan berbicara dan menggunakan bahasa Inggris, itu kemampuan seluruh warga sekolah, tidak hanya anak-anak saja, karyawan, pendidik, tenaga pendidikan, kepala sekolah, dan semua elemen itu nanti diharapkan kemampuan bahasa Inggrisnya itu meningkat. Seperti itu. Kemudian untuk tujuan secara khususnya itu untuk meningkatkan dan daya saing siswa Bapak Ibu. Jadi tetap fokusnya pada siswa, tapi nanti Bapak Ibu juga harus belajar juga. Seperti itu. Kemudian yang kedua meningkatkan mutu pembelajaran bahasa Inggris. Yang ketiga meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris baik siswa, guru maupun karyawan. Yang keempat meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di SD Negeri 2 Lundo. Seperti yang sudah terpampang pada visi kita Bapak Ibu, yaitu unggul, cerdas, bidang akademik dan non akademik. Salah satunya nanti adalah penguasaan tentang bahasa Inggris ini. Kemudian untuk pelaksanaannya, insya Allah kita akan laksanakan minggu depan Bapak Ibu. Jadi dalam seminggu ini tugas saya adalah mensosialisasikan sesuai tahapan babja yang saya gunakan. Jadi
saya nanti membuat pertanyaan utama. Pertanyaan utamanya itu adalah bagaimana cara meningkatkan kemampuan bahasa Inggris siswa atau guru dan karyawan melalui program English di SD Negeri 2 Londo. Nah, itu caranya bagaimana, itu nanti akan dibahas. Kemudian yang kedua adalah ambil pelajaran. Ambil pelajaran ini adalah faktor apa saja yang mendukung terwujudnya peningkatan kemampuan berbahasa Inggris siswa, guru dan karyawan melalui program English ini. Seperti itu, kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan dari penjelasan saya mungkin belum jelas, monggo. Ini benar sih, siap. Pelaksanaan pembelajaran bahasa Inggris Ya. kelas 1 sampai kelas 6 Ya. itu mesti ada jadwalnya ya. Iya, jadwal nanti ada Bu, nanti kita buatkan jadwalnya juga. Jadi kegiatan ini nanti terjadwal seperti itu. Jadi nanti bisa dimasukkan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Ada pertanyaan lain? Benar ini mungkin? Bu Irma? Untuk kegiatannya nanti Bapak Ibu, untuk kegiatannya itu nanti banyak sekali Bunda, Bapak. Jadi nanti dari kelas 1 sampai kelas 6 itu tidak harus langsung dituntut bisa, itu enggak Bapak Ibu. Jadi semua ada stepnya. Mungkin kalau kelas 1 itu ya diawali dari yang sederhana, mungkin pengenalan guru ya. Seperti itu, kemudian pengenalan kosakata yang sederhana seperti itu. Nanti kalau kelas 6 yang mungkin agak lebih kompleks dari kelas-kelas yang di bawah seperti itu. Kita mulai dari nol lagi. Kegiatannya nanti banyak Bapak Ibu, ada 5 word misalkan. 5 word itu menghafalkan 5 kata. Dalam sehari itu 5 kata. Nanti bisa dibayangkan kalau seminggu dapat berapa, sebulan dapat berapa kata, setahun dapat berapa kata, seperti itu. Jadi nanti endingnya perbendaharaan kata anak itu banyak sekali. Karena apa? Karena dalam speaking itu diperlukan perbendaharaan vocabulary yang banyak. Karena kalau tidak punya perbendaharaan kata, nanti kita tidak bisa berbicara dengan bahasa Inggris. Misalkan dalam satu hari itu topiknya tentang part of body, Bapak Ibu ya, bagian-bagian dari tubuh. Kita misalkan hafalkan 5 dulu aja, tidak usah langsung semua. Nanti kalau semua langsung anak-anak malah bingung. Misalkan 5 word, ada hair, ada nose, kemudian ada nose, ada eye, ada mouth, ada hand, ada neck, foot, stomach, ada elbow, kayak gitu. Itu nanti setiap hari 5 kayak gitu. Kemudian ada juga yang namanya English song Bapak Ibu. English song ini membiasakan anak-anak untuk bernyanyi bahasa Inggris. Kita tahu salah satu untuk meningkatkan motivasi anak itu kan dengan bernyanyi Bapak Ibu. Lah, ini nanti mau tidak mau Bapak Ibu dituntut harus bisa nyanyi dalam bahasa Inggris. Yang sederhana saja, misalkan nanti kayak Mother, how are you today? Itu boleh. Atau tomorrow, I love you tomorrow, kayak gitu. Atau mungkin I have a dream, a song to sing. Banyak sekali. Lagu bahasa Inggris itu banyak sekali Bapak Ibu. Nggak usah yang kompleks dulu, misalnya kayak lagu-lagu percintaan yang dewasa itu nggak usah itu dulu. Nanti anak-anak malah bingung. Karena yang Untuk yang anak kecil bisa yang itu Pak, one and one boleh. Ya, one and one, I love my mother. Two and two, I love my father. Three and three, I love brother sister. 1, 2, 3 and 4, I love all together. Kayak gitu ya Berma. Banyak nanti Bapak Ibu bisa menggubah kayak dalam kegiatan pramuka itu mungkin adanya menggunakan nada apa gitu, terus isinya dibuat bahasa Inggris ya, itu bisa. Kemudian ada lagi yang kegiatan using English Bapak Ibu. Using English ini mungkin dalam seminggu itu ditetapkan 1 hari kita itu berbicara menggunakan bahasa Inggris all kayak gitu. Sederhana saja misalkan dengan Berma ya saya misalkan halo Berma. Hello Mister. How are you today? I am fine. What? Okay, I'm fine too. What are you doing now? I am sitting. Okay, I'm sitting. Berma sedang duduk. Sederhana saja, tidak apa-apa. Yang penting
pembiasaannya itu. Seperti itu. Kemudian ada lagi English Corner, Bapak Ibu. English Corner ini anak-anak itu tidak belajarnya tidak harus di dalam kelas seperti itu. Mungkin biar santai dibawa ke kantin, ke halaman, ke sudut-sudut baca, ke perpustakaan kayak gitu. Nanti anak-anak diajak bahasa Inggris. Sekali lagi sederhana dulu aja tidak apa-apa karena kita awal. Yang penting anak-anak fun, terus tertarik dengan program kita seperti itu. Kemudian ada yang namanya English Police, Bapak Ibu. English Police ini misalkan saling mengawasi kayak gitu. Misalkan dalam hari Sabtu itu kan kita menerapkan speaking dengan bahasa Inggris all gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ternyata waktu itu Bu Irma saya tanya, Miss Irma, what are you doing now? Bu Irma lupa, terus dia jawab, ini Pak lagi mengerjakan tugas kayak gitu. Lah itu nanti Bu Irma kena kayak punishment gitu, kayak hukuman gitu. Misalkan disuruh menakdir kita, namanya disuruh menyanyi atau menghafalkan 5 kosakata kayak gitu. Seperti itu Bapak Ibu programnya nanti. Kira-kira Bapak Ibu siap mendukung enggak? Siap ya, semangat Bapak Ibu, insya Allah bersama kita bisa terbaik untuk SDN 2 Lembah Tercinta ini. Ada pertanyaan lain mungkin? Kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Doa saya dan harapan saya semoga nanti program ini berjalan dengan lancar. Tentunya tidak lepas dari dukungan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Anak-anak, ini Pak San mau menyampaikan pada kalian bahwa Pak San akan mempunyai sebuah program yang namanya English Day. Nah, English Day itu apa, anak-anak? Sudah ada yang tahu? Belum ya? Jadi English Day itu merupakan kegiatan dasar yang melatih dan membiasakan seluruh warga sekolah untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Ya, siswa nanti diajak untuk kembali belajar berbicara sebagaimana saat kalian itu berkomunikasi sejak kecil. Jadi nanti kita belajar dari nol, anak-anak. Nanti tidak usah takut. Kalau tidak bisa nanti tanya begitu. Misalkan kayak gini. Ini kan kertas ya anak ya. Nah, kertas itu bahasa Inggrisnya kan paper. Nah, this is paper. Terus misalkan kalian belum bisa tanya begini, Pak saya mau bertanya, itu bahasa Inggrisnya apa? Nah, nanti terus Pak San kan bilang, misalkan kalian tanya gini, Pak itu apa? Pak ini apa? Kayak gitu ya. Nah itu bahasa Inggrisnya, what is this? What is that? Kayak gitu. Nah nanti kamu mau misalkan menanyakan yang saya bawa apa, nanti kalian bisa bilang begini, what is that? Teacher, kayak gitu ya. Terus Pak San bilang, this is paper. Gitu. Ini adalah kertas. Ya. Jadi program kita adalah English Day, anak-anak ya. Programnya English Day. Sebelumnya ini saya bagikan dulu ya. Satu aja. Nah, ini nanti untuk mengetahui lebih dalam tentang English Day. Ini ya. Oke. Silahkan dilihat dulu. Nah, kenapa kok Pak San itu melaksanakan program English Day? Nah, alasannya adalah, jadi latar belakangnya anak-anak ya. Latar belakangnya sekarang ini kan abad 21 anak-anak ya. Pak San sambil duduk saja tidak apa-apa ya. Jadi abad 21 itu adalah pembelajarannya itu menganut prinsip pada pembelajaran yang berpusat pada siswa, bersifat kolaboratif, belajar memiliki konteks dan sekolah yang berintegrasi dengan lingkungan masyarakat dan sosial. Dalam pembelajaran bahasa Inggris yang merupakan salah satu pembelajaran
kurang perbendaharaan kata, kosakatanya, vokabularinya masih sedikit, jadi mau berbicara itu takut ya, takut kalau salah, bingung nggak bisa kayak gitu. Nah, padahal dalam komunikasi itu kan kita harus bercakap ya. Nah, dalam program English Day nanti kalian bercakapnya menggunakan bahasa Inggris. Kenapa Cak? Karena sekarang kan dunianya sudah maju anak-anak ya, globalisasi terjadi di sana sini. Bahasa Inggris dijadikan bahasa internasional. Kalau kalian membeli jajan, snack atau alat-alat gitu ya, itu biasanya instruksinya menggunakan apa? Instruksi itu tulisannya, misalkan kalian beli sampo kan ada tulisan kecil-kecil itu. Biasanya sekarang pakai apa itu? Bahasa Inggris kan ya. Nah, kalau kalian tidak belajar bahasa Inggris dari sekarang, nanti akan ketinggalan zaman. Terus begini anak-anak, sebentar lagi kita kan akan belajar menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, di dalam kurikulum Merdeka itu pembelajaran bahasa Inggris itu dimasukkan lagi dalam kurikulum. Jadi mau tidak mau kita harus semangat untuk belajar bahasa Inggris. Seperti itu anak-anak ya. Nah, anak-anak, ini nanti Hasan akan menyampaikan program awal saya ya, program awal saya dengan English Day tadi. Karena Hasan menggunakan bagja ya, menggunakan bagja. Namun nanti yang akan saya sosialisasikan adalah tahap B dan A saja. Buat pertanyaan utama dan ambil pelajarannya. Di saat buat pertanyaan, itu nanti bagaimana cara meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris siswa, guru dan karyawan melalui program English Day di SD Negeri 2 Mundur. Nah, bagaimana cara meningkatkan kemampuannya? Nah, itu tadi Hasan punya program yang namanya English Day. Insya Allah nanti English Day itu bisa meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris warga sekolah di SD 2 Mundur ini. Ya. Terus untuk waktu yang diperlukan ya, waktu yang diperlukan dalam sosialisasi ini kan ada 1 minggu anak-anak ya. Diharapkan nanti kalian bisa menerima anak-anak, bisa menerima ya, bisa menerima dan bisa melaksanakan English Day ini dengan nanti dipandu oleh wali kelas dan Pak San selaku guru penggeraknya. Nanti semoga program English Day berjalan lancar dan kalian kemampuan bahasa Inggrisnya juga meningkat. Nah, kira-kira dari sini ada yang ditanyakan enggak? Ya. Dengan siapa? Berdiri bisa ya? Ya. Tunjukkan namanya siapa? Ya. Oke. Mbak Keke mau tanya anak-anak ya, tolong diperhatikan. Tanya apa Mbak Keke? Tujuan dari kegiatan English Day. Tujuan utamanya anak-anak ya untuk kegiatan English Day ini adalah untuk meningkatkan motivasi dan daya saing siswa. Yang pertama itu ya. Yang kedua meningkatkan mutu pembelajaran bahasa Inggris. Sedangkan yang ketiga meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris siswa, guru dan karyawan. Yang keempat meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di SD Negeri 2 Mundur tercinta ini. Seperti itu. Paham ya Mbak Kiki ya? Jadi intinya meningkatkan kemampuan ya berbahasa Inggris. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Pak, tanya Pak. Oh iya. Kegiatannya nanti apa saja Pak? Oh, untuk kegiatannya ya dengan Mbak Alisa ya. Mbak Alisa bertanya tentang kegiatannya English Day itu apa saja. Tadi sudah saya beri contoh, itu salah satunya ada yang namanya speaking. Speaking itu berbicara dengan bahasa Inggris. Nanti sebisanya dulu. Nah, nanti sedikit-sedikit
insya Allah nanti kita akan bisa menguasai. Jadi untuk kegiatannya itu ada 5 word. 5 word itu 5 kata anak-anak. Yang mana kalian disuruh menghafalkan 5 kata. Nah, 5 kata itu misalkan kalau kata kerja ya kayak sweep menyapu, study belajar, ya. Kemudian take a bath mandi, kemudian go pergi, ada lagi run lari kayak gitu. Kalau nanti pas topiknya organ tubuh ya kayak gini. Kalau 5 huruf ya 5 kata ya 5 word. Ada head, eyes, nose, mouth, neck kayak gitu, atau ear kayak gitu boleh. Pokoknya dalam sehari itu menghafalkan 5 kosakata. Itu yang 5 word. Yang kedua ada English song. English song itu kalian diajak menyanyi dengan bahasa Inggris. Kalau selama ini mungkin kalian tidak tertarik dengan lagu bahasa Inggris karena kalian tidak bisa begitu ya. Nah nanti diajari lagunya, nanti dari yang sederhana dulu biar kamu tidak kesulitan. Kalau lagu-lagunya dewasa mungkin kayak Never mind I'll find, nah kayak gitu ya misalkan. Yang itu lagunya siapa? Adele itu loh. Yang atau yang itu yang sulit. Misalkan kayak yang udah aja dulu ya. Misalkan kayak gini. My body is over the ocean. My body is over the sea. Kayak gitu. Apa namanya kayak gini atau Mother, how are you today? Nah kayak gitu boleh. Apa namanya yang maaf atau yang kayak gini. Tomorrow, tomorrow, I love you. Tomorrow, you always a day away. Jadi banyak lagunya. Nanti kamunya lagunya bebas. Yang kamu suka. Yang kamu suka apa? Nanti terus kita pandu. Kalau sudah nyaman, sudah suka dengan lagunya, terus nanti kita pahami isinya. Nah, kayak gitu. Yang penting kalian suka dulu, fun dulu ya dengan lagu bahasa Inggris itu. Nanti lama-lama bisa. Yang tadi yang kayak gini aja. Never mind I'll find someone like you. Nah kayak gitu lagunya ada. Tadi saya agak lupa liriknya ya, enggak apa. Never mind I'll find someone like you. Jadi jangan khawatir, nanti saya akan menemukan seseorang sepertimu kayak gitu artinya. Oke, terus ada lagi yang namanya using English. Using English ini nanti warga sekolah akan dibiasakan untuk menggunakan bahasa Inggris dalam percakapan. Misalkan kayak saya sama Nafi kayak gini. Halo Nafi. Nafinya jawabnya ke saya gini. Hello sir. Kayak gitu. Coba ya. Hello Nafi. Hello sir. How are you today? I'm fine. Nah, saya tanya, how are you today? Dia jawab, I'm fine. Itu sudah betul. Bagaimana kabarmu hari ini? Saya baik-baik saja. Kayak gitu. Misalkan, tanya lagi ke Alisa, what are you doing? Apa yang sedang kamu kerjakan? Kamu, Alisa sedang belajar, berarti I'm studying now, gitu ya. What are you doing, Alisa? I am studying now. Nah, kayak gitu. Itu dalam sehari itu kita bercakap menggunakan bahasa Inggris. Seperti itu ya. Lanjut, ada yang namanya ada yang namanya English corner. Corner itu pojokan. Jadi bercakap-cakap nanti di pojokan di sini. Misalkan nanti ini kita ada label-label tulisan gitu ya. Misalkan kayak gambar kan picture, atau di sini nanti kita kasih label-label. Misalkan bahasa Inggrisnya buku, book. Nah, tulisan pensil kayak gitu ya. Nah, itu nanti terus kita di sini di pojok English corner, atau kita menggunakan buku atau majalah kayak gitu. Nanti kita berlatih bahasa English corner ya. Jadi English corner itu kegiatan yang akan dilaksanakan pada satu tempat khusus. Jadi tidak harus di pojokan. Misalkan bisa di kantin, bisa di halaman, bisa di perpus kayak gitu, tapi menggunakan bahasa
punishment. Punishment itu sejenis hukuman tapi hukuman ringan. Misalkan karena kamu tidak berbicara menggunakan bahasa Inggris, kamu disuruh menyanyi kayak gitu. Nanti misalkan umpama saya seharusnya begini. Hi Bayu, how are you today? Terus Bayu jawabnya bilang gini. Baik. Nah, terus Mbak Tila tahu, Bayu seharusnya kan kamu jawabnya I'm fine, tapi kamu jawab baik. Ayo sekarang kamu harus menyanyi atau begini. Atau gini aja, kalau tidak bisa menyanyi, Bayu menghafalkan 3 kosakata yang ada di kelas ini. Misalkan meja, table, floor, ya gitu ya. Picture. Mengerti anak-anak seperti itu programnya nanti. Mbak Risa paham? Yang lainnya? Paham. Kira-kira suka enggak nanti dengan program itu? Suka ya anak-anak ya? Yang keras dong. Lebih keras lagi. Oke. Mohon doanya nanti kita kan bersama ya kolaborasi. Semoga program yang baik ini nanti bisa berjalan dengan lancar ya. English ini bisa memasyarakat di sekolah kita tercinta SD 2 Londo ini. Ya, amin ya. Oke, kira-kira ada yang ditanyakan lagi dah anak-anak? Nothing so itu tidak ada Pak. Gitu. Coba ya. Kalau ada silakan raise your hand. Ya, raise your hand itu angkat tangan. Anak-anak, any question? Maaf. Student, any question? Program English ini kita mulai minggu depan. Ini tahapnya masih sosialisasi dalam seminggu ini. Ya. Nanti minggu depan kita mulai yang anak, gitu ya. Oke. Any other question? Ada pertanyaan lain dah? Nothing? Nothing?